Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk bab 5 tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Yang kedua, mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang keempat, bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Yang kelima, permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Selanjutnya ada sumber data kependudukan, dan yang terakhir ada pengolahan dan analisis data kependudukan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan saja. Kita mulai ya. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan antroposfer. Antroposfer terdiri dari dua kata, ada antropos dan spaira. Antropos artinya manusia dan spaira artinya lapisan atau lingkungan. Jadi, materi tentang antroposfer adalah manusia dan berbagai lingkup bidang penduduk serta kependudukan. Di sini kita akan mempelajari tentang perpindahan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa itu yang disebut dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang mengukur penduduk secara kuantitatif atau jumlah disebut ilmu demografi. Selanjutnya, mengapa jumlah penduduk di suatu wilayah berubah dari waktu ke waktu? Nah, ini penyebabnya. Ada natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Yang pertama ada natalitas atau kelahiran. Di sini ada faktor-faktor pronatalitas atau hal-hal yang menyebabkan angka kelahiran itu menjadi tinggi. Yang pertama, kawin usia muda. Selanjutnya ada pandangan banyak anak banyak rezeki, sehingga angka kelahiran di masyarakat itu tinggi karena menganggap anak itu membawa rezeki. Yang ketiga, ada anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Jadi sebagian masyarakat itu menginginkan banyak anak karena ingin masa tuanya itu dinafkahi oleh anak-anaknya. Seperti itu. Selanjutnya, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Selanjutnya ada antinatalitas atau penghambat kelahiran. Faktor yang pertama karena adanya pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua ada penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja. Misalnya bapaknya kerja di perusahaan A. Di situ dapat tunjangan anak maksimal 2 anak. Jadi daripada dia punya 3 anak, yang satu anaknya lagi nggak dapat tunjangan, sehingga dia memutuskan untuk mempunyai 2 anak saja, seperti itu. Selanjutnya ada angka kelahiran kasar atau CBR, bukan motor ya. Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. CBR tidak mengacu pada kelompok umur tertentu. Meskipun demikian, CBR berguna untuk membandingkan masyarakat atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Ini ada rumus CBR. CBR sama dengan B dibagi P dikali K.
B-nya itu adalah jumlah bayi yang lahir, dibagi P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dikali konstanta yaitu 1000. Ini ada contohnya. Diketahui pada tahun 2016 penduduk di suatu daerah berjumlah 10 juta orang. Jumlah bayi yang lahir pada tahun 2016 sebanyak 25.000 orang. Ditanya, berapakah nilai CBR untuk daerah tersebut? Maaf. Nah, ini adalah rumusnya ya. Tadi penduduk di suatu daerah berjumlah 10 juta. Ini rumusnya B dibagi P. B-nya itu adalah jumlah bayi yang lahir pada periode tertentu. Jumlah bayi yang lahir pada tahun 2016 adalah 25.000. Berarti B-nya 25.000. Taruh di sini. Dibagi P. P-nya itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jumlah penduduknya berapa? Yaitu 10 juta. Jadi 25.000 dibagi P dibagi 10 juta dikali konstantanya 1000. Jadi 25.000 dibagi 10.000 dikali 1000. Hitung, ketemu jawabannya adalah 2,5 juta jiwa. Seperti itu. Kalau kurang paham boleh tanya ibu ya. Selanjutnya ada mortalitas atau kematian. Yang pertama ada penunjang kematian atau promortalitas, atau yang menyebabkan banyaknya kematian gitu ya. Yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat atau akan pentingnya kesehatan. Jadi hidupnya jorok sehingga banyak yang meninggal gitu intinya. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya rumah sakit, sehingga banyak warga yang tidak tertolong, sehingga banyak yang meninggal. Kemudian yang ketiga, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Yang keempat adanya peperangan, wabah penyakit. Contohnya sekarang ada corona ya. Corona kan banyak banget yang meninggal gara-gara corona. Selanjutnya ada pembunuhan. Nah, selanjutnya ada antimortalitas atau penghambat atau yang memperlambat adanya kematian. Yang pertama meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatnya keadaan gizi penduduk. Selanjutnya ada angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR. Angka kematian kasar adalah jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Maaf. Rumusnya adalah CDR sama dengan D dibagi P dikali K. D-nya itu adalah jumlah kematian, P-nya adalah jumlah penduduk, dan K-nya konstanta yang biasanya 1000. Di sini ada contoh soalnya. Ya. Ini rumusnya yang tadi. Kita baca, pada tahun 2016 ada 45.000 jiwa penduduk di suatu kecamatan. Pada tahun yang sama di kecamatan itu ada 1.500 jiwa penduduk yang meninggal. Kita balik lagi ke rumusnya, CDR sama dengan D dibagi P dikali K. D-nya itu adalah jumlah kematian. Jumlah kematiannya berapa?
adalah 1.500. Taruh di sini 1.500 dibagi P. P-nya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jumlah penduduknya di sini berapa? Pada tahun 2016 yaitu 45.000. Taruh di sini 45.000 dikali K. K-nya adalah konstanta yaitu 1.000. Jadi 1.500 dibagi 45.000 dikali 1.000. Ketemu jawabannya itu 33,3 jiwa. Kayak gitu. Selanjutnya ada migrasi atau perpindahan. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi dapat menyebabkan jumlah penduduk berkurang ataupun bertambah. Selanjutnya ada proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi ini digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan yang lainnya. Jadi untuk menciptakan atau membuat fasilitas pendidikan, kesehatan, kita juga harus melihat proyeksi penduduk atau jumlah penduduk yang akan datang ada berapa, kayak gitu. Nah, ini rumus proyeksi penduduk. Rumusnya adalah PN sama dengan PO jumlah penduduk awal tahun 1 adalah angka konstanta ditambah R adalah angka pertumbuhan penduduk dalam persen, pangkat N adalah penduduk pada tahun N. Kita langsung lihat contohnya ya. Contoh soalnya. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 20 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004? Tadi rumusnya PN, PO, buka kurung 1 tambah R pangkat N. PO itu jumlah penduduk awal tahunnya itu ada 20 juta jiwa. Tulis 20 juta. Satunya itu konstanta plus persennya, pertumbuhan penduduk per tahunnya itu 2%. Tulis 2% di sini. Pangkat N. Ini kenapa 4? Karena yang ditanyakan tahun 2004, awalnya tahun 2000. Jadi 2004 diambil 2000. Ketemu 4 taruh di sini gitu. Kemudian 20 juta 1 ditambah 0,02. Karena 2% ini dijadiin angka biasa jadi 0,02 ya. Pangkat 4. 20 juta 1 ditambah 0,02 ketemu 1,02 pangkat 4. Setelah dihitung hasilnya adalah 21.648.644 jiwa ya. Jadi proyeksi penduduk ini jiwa. Proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2% per tahun adalah 21,6 juta jiwa ya.
Selanjutnya ini ada contoh soal. Maaf. Ini ada contoh soal. Jawab di buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.